Keliling dunia yuk. Hayu. Kok gini sih? Min, ada yang komen katanya lo ketinggalan info. Hah? Info apaan? Ini Min, soal benua baru. Hah? Benua baru? Zelandia Min. Walah, gua bukan ketinggalan info, tapi Zelandia aja masih perlu banyak penelitian. Tapi bagus juga sih kalau kita bahas. Hola amigos, bicara tentang benua, pemahamannya ialah terkait daratan-daratan dalam luas yang besar dan terpisah-pisah. Atau dalam pengertian lain, benua yang melebihi batas wilayah kering daratan hingga mencakup wilayah sekitar yang tenggelam oleh lautan dangkal, seperti contohnya Inggris yang menjadi bagian dari benua Eropa. Ya, seperti yang kita ketahui, sekarang ini terdapat 7 benua. Di antaranya adalah benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, dan Antartika. Bahkan kalau mau, kalian juga boleh menyatukan Eropa dengan Asia menjadi Eurasia, atau Amerika Utara dengan Amerika Selatan hanya menjadi satu benua Amerika. Oseania, Min? Sorry. Nah, baru-baru ini terdapat pemberitaan soal adanya benua baru. Namun 90% wilayahnya berada di bawah laut. Atlantis, Min? Bukan Atlantis. Meskipun dahulu juga, Atlantis sering digadang-gadang sebagai sebuah benua yang kini tenggelam dalam lautan. Luka dalam. Tapi mohon maaf sebesar-besarnya kepada Atlantis Querpentis, karena dalam video ini, kamu bukanlah tokoh utamanya. Karena kita akan membahas soal Zelandia. Zelandia berlokasi di Samudra Pasifik, tepatnya dekat dengan Australia. Zelandia dikenal juga sebagai Teriu a Maui dalam bahasa Maori. Pendapat soal eksistensi Zelandia sebenarnya udah dicetuskan dari tahun 1995 oleh Bruce Peter Luyendyk, seorang ahli geofisika dan ahli kelautan asal Amerika. Melalui citra satelit, diperlihatkan bahwa luas Zelandia hampir sebesar Australia. Sebuah studi di tahun 2021 menunjukkan bahwa Zelandia telah berusia 1 miliar tahun. Meskipun udah ada dari tahun jebot, tapi Zelandia dikatakan sebagai benua baru, karena menjadi benua yang paling baru ditemukan, dan sekarang sudah dipetakan. Biasa si paling muda. Sebelum adanya pendapat Om Peter Luyendyk, sebenarnya udah ada dugaan soal Zelandia sejak lama, tepatnya di tahun 1642. Pelaut Belanda bernama Abel Janszoon Tasman percaya ada benua besar yang disebut Terra Australis di belahan bumi bagian selatan. Nah, si Abang Tasman ini pernah melakukan penjelajahan juga ke belahan bumi bagian selatan. Makanya kalau kalian notice, amigos, ada sebuah pulau dekat Australia yang bernama Pulau Tasmania. Beginilah kira-kira gambaran rute perjalanan Bang Tasman. Bisa dilihat kalau jalur kapal Tasman emang beberapa kali melintasi wilayah Zelandia. Sekitar 94% daratan dari Zelandia berada di bawah Samudra Pasifik. Bagian dari Zelandia yang ada di permukaan adalah Selandia Baru dan juga Kaledonia Baru, serta beberapa pulau karang lainnya. Kira-kira apa yang menjadi alasan kenapa Zelandia dapat diklasifikasikan sebagai sebuah benua, padahal kan lebih dari 90% wilayahnya berada di bawah laut? Jadi mari kita buat sebuah perbandingan dengan mikrobenua, atau yang disebut juga sebagai fragmen benua. Mikrobenua memiliki arti sebagai pecahan atau bagian yang telah patah dari benua utama dan kemudian membentuk pulau-pulau yang berbeda. Dan umumnya, pulau-pulau ini berjarak beberapa ratus kilometer
dari tempat asalnya atau dari benua utama tadi. Contoh dari mikrobenua adalah Madagaskar dan juga Pulau Socotra. Jadi, kalau Zelandia disebut sebagai mikrobenua, maka Zelandia akan menjadi sebuah mikrobenua terbesar di dunia. Oleh karena luas wilayahnya yang 6 kali lipat lebih besar dari Madagaskar, yang mana Madagaskar merupakan mikrobenua terbesar sekarang ini. Dan luas Zelandia lebih besar dari separuh luas benua Australia. Ukuran Zelandia 2 kali lipat lebih besar dari Large Igneous Province terbesar di dunia, yaitu Ontong Java Plateau, yang hanya mempunyai luas 1.900.000 km persegi. LIP merupakan akumulasi batuan beku yang sangat besar, termasuk intrusif dan ekstrusif, yang timbul ketika magma bergerak melalui kerak bumi menuju permukaan. Zelandia juga lebih besar dari pulau terbesar di dunia, Greenland. Greenland hanya memiliki luas 2.166.000 km persegi. Zelandia jauh lebih besar dari Semenanjung Arab yang memiliki luas sekitar 3.237.500 km persegi dan lebih besar dari subkontinen India yang luasnya 4.300.000 km persegi. Oleh karena beberapa pertimbangan ini, dan juga faktor geologis seperti ketebalan dan kepadatan kerak, beberapa ahli dari Selandia Baru, Kaledonia Baru, dan Australia memberi kesimpulan bahwa Zelandia telah memenuhi semua persyaratan untuk disebut sebagai benua, bukan sebagai mikrobenua, dan bukan sebagai benua kecil. Bahkan ahli geologi bernama Nick Mortimer berpendapat kalau saja bukan karena daratan Zelandia berada di bawah permukaan laut, maka hal ini sudah diketahui sejak lama. Zelandia memiliki keterkaitan dengan Gondwanaland, atau benua Gondwana, sebuah superbenua kuno yang telah terpecah-pecah pada ratusan juta tahun yang lalu. Yap, sebagai informasi, terdapat teori dua benua, yakni Laurasia dan Gondwana. Laurasia terpecah menjadi Amerika Utara, Asia, dan Eropa. Pokoknya benua-benua yang ada di sebelah utara. Sedangkan Gondwanaland terpecah menjadi Amerika Selatan, Australia, dan Afrika, atau benua-benua di bagian selatan. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Edward Zeus pada tahun 1884. Benua Zelandia sebagian besar terdiri dari dua punggung bukit yang hampir sejajar, dan dipisahkan oleh sebuah celah. Dua punggung bukit ini menjulang di atas dasar laut hingga mencapai ketinggian 1000 sampai 1500 meter. Dengan beberapa pulau berbatu yang ikut muncul di atas permukaan laut. Punggungan ini merupakan batuan benua, namun ketinggian dari punggungan ini lebih rendah dibandingkan benua normal pada umumnya, karena lapisan kerak punggungan Zelandia lebih tipis dari benua-benua lainnya, kira-kira hanya 20 km, sehingga punggungan tersebut tidak dapat mengapung sampai setinggi di atas lapisan mantel bumi. Sekitar 25 juta tahun yang lalu, bagian selatan dari Zelandia yang berada di lempeng Pasifik mulai bergeser ke arah bagian utara, tepatnya ke arah lempeng Indo-Australia. Perpindahan tersebut mengakibatkan terciptanya sebuah batas sepanjang 500 km di Alpine Fault. Dalam penelitian terbaru yang dipimpin oleh Nick Mortimer, 2/3 dari wilayah Zelandia yang hilang kini telah ditetapkan. Selain itu, peta Zelandia juga telah disempurnakan. Menurut studi, luas benua Zelandia sekitar 5 juta kilometer persegi, dengan luas wilayah daratan sekitar 286.660 km persegi. Bisa dibayangkan betapa kecilnya persentase daratan untuk sebuah benua. Ini adalah gambaran dari perbandingan benua Zelandia dengan beberapa benua lain. Jadi, negara dan wilayah apa saja yang termasuk dalam Zelandia? Dilansir dari Wikipedia, ada Selandia Baru, Kaledonia Baru, Pulau Norfolk,
Pulau Lord Howe, Cato Reef, Elizabeth Reef, dan Middleton Reef. Tentu saja Cato Reef, Elizabeth Reef, dan Middleton Reef tidak memiliki populasi penduduk. Kan mereka pulau karang. Oh iya Min, lo napa lagi Nat? Julukan benua Zelandia apa Min? Buset dah!